Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Selamat Sayoga. Di usia 54 tahun ini, ia sudah didiagnosis berbagai macam penyakit berat, dari mulai stroke, gangguan jantung, hingga masalah ginjal. Saya mempunyai keluhan kesehatan yang paling mengingatkan sampai dengan hari ini adalah hipertensi. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya bangun tidur, turun dari ranjang, kaki tidak berasa apa-apa, kebas. Seketika itu, saya pergi ke dokter dan dinyatakan saya punya diabetes. Sejak itu, berbagai masalah penyakit kian muncul. Hingga terakhir, ia didiagnosis mengalami gangguan irama jantung dan juga penurunan fungsi ginjal. Peristiwa itu membuat saya takut yang luar biasa. Harus stroke, karena kedua orang tua saya juga keduanya meninggalkan saya sekeluarga karena stroke. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Dan bagaimana solusinya? Mari kita simak sampai akhir. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat untuk hidup yang sehat. Dari tayangan tadi, kita tahu bahwa narasumber kami kali ini namanya Pak Yoga. 54 tahun, ini memang punya hipertensi sejak muda. Hipertensinya fluktuatif lagi. Ditambah dengan masalah lainnya. Ada diabetes, ada aritmia, kolesterol, gangguan ginjal. Memang ada riwayat hipertensi mengalir deras dalam tubuhnya karena orang tuanya dulunya hipertensi, ya. Tapi kali ini Pak Yoga nggak mau tinggal diam. Datang ke Go Healthy ingin mencari solusi. Karena berkaca dari orang tuanya, dua-duanya terkena stroke, ya. Tentu ini adalah sebuah contoh yang sudah di depan mata yang nggak mungkin nggak bisa dijadikan pelajaran. Ya, bersama kami ada Pak Yoga. Pak Yoga, apa kabar? Baik, Mas. Baik ya. Baik, ya. Aman tensi nggak nih? Justru hari ini surprise, ternyata tensi saya kembali ke 160 yang sebelumnya tidak saya duga. Karena saya selama ini more or less 140. Oke. Kenapa hari ini jadi 160? 140 pun tinggi sebetulnya Pak, ya. Nanti kita akan bahas, nggak boleh ya, karena yang paling bagus 120/80 berapapun usia Anda, ya. Nah, kesibukannya Pak Yoga apa aja nih? Sampai sekarang saya masih beraktivitas di bidang hospitality industry, khususnya food and beverage.
Oh, food and beverage. Jualan makanan, Mas. Oke, keren, Iya. namanya bagus betul. Bersama kami di sini juga ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Ibu Rita dan juga ada Mas Yo. Hai, apa kabar? Kabar baik. Gimana kabarnya Pak Yoga? Alhamdulillah baik. Iya. Bu. Oke Pak, supaya lebih jelas deh, coba Bapak ceritakan dengan lebih singkat ya, riwayat kesehatan Bapak apa aja yang dihadapi? Saya ini percaya sekali kalau saya berasal dari keluarga yang darah tinggi. Bapak almarhum meninggal karena stroke, yang sebelumnya Tensinya tensinya selalu tinggi. Ibu saya juga meninggal karena stroke karena Astagfirullah. tensi. Dengar kabar adik saya yang terkecil, Kenapa? ternyata juga sudah mempunyai tensi 140-150. Usianya berapa? 30 something. 30-an. Belum sampai 40. Oke. Apakah ini yang namanya keturunan? Pada saat kita mau napakin kaki itu sudah Kebas. sudah nggak berasa. Oke. Disitulah seakan-akan, aduh ya Allah, Wah, kejadian lagi nih gitu ya. jangan-jangan ini stroke. Kepikir itu yang namanya anak-anak saya masih butuh kehadiran saya, istri saya, bahkan nggak kebayang dah itu nggak mau kita. Ditambah melihat dulu orang tua dua-duanya Betul. kena stroke. Dulu, Betul, Mas. mohon maaf, orang tua, bapak sama ibu, ketika kena stroke, semenderita apa sih Pak, Bapak melihat? Iya, kebayang nggak? Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berbuat apapun kecuali harus dibantu sama siapapun itu. Jadi pemirsa, hipertensi itu memang ada faktor keturunan, tetapi ada juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dari tensi tadi. Misalkan dari pola makannya seperti apa? Apakah tinggi garam, ya, ataukah goreng-gorengan? Kemudian olahraganya bagaimana? Orang dengan olahraga yang kurang atau istilahnya mager, itu pasti tensinya akan cenderung lebih tinggi. Iya, Kemudian tidurnya bagaimana? Kalau tidurnya kurang, jelas ini akan mempengaruhi peningkatan kortisol yang dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian manajemen stresnya bagaimana? Nah, orang stres nih Pak ya, ini akan terjadi lonjakan dari kortisol dan adrenalin. Ini juga akan meningkatkan tekanan darah. Ingat nggak Pak, seperti apa sih pola makan Bapak waktu itu? Kalau waktu itu kan kita masih berpikir mudah, Apa aja? berasa sedikit lapar, makan. Ya contoh paling gampang, yang namanya bersantan itu kan nikmat. Oke, nikmat. bersantan. Kan? Minuman. Minuman, ya namanya korban iklan barangkali ya. Oh, yang kemasan. Iya, kemasan. botol Dingin, itu enak ya, Pak, gitu ya. kan. Nah, jadi pemirsa kita belajar ya dari riwayatnya Pak Yoga. Jadi betul bahwa hipertensi atau diabetes mellitus itu memang ada faktor genetiknya. Tapi dikatakan dia hanya berkontribusi 10% saja. 90% yang berkontribusi adalah gaya hidup. hidup kita. Salah satunya gaya hidup terbesar yang bisa berperan itu adalah pola makan. Nah, tadi kita sama-sama dengarkan suka yang bersantan. Santan itu kandungan lemak jenuhnya tinggi. Nah, jadi dia bisa membuat sumbatan di pembuluh darah dan itu akan memicu munculnya peningkatan tekanan darah. Ketika seseorang itu rutin atau senang mengkonsumsi makanan yang memiliki lemak yang tinggi dan kemudian lemak jenuh, maka pembuluh darah itu akan terjadi penebalan. Jadi kalau sudah terjadi dindingnya penebalan, tentu akan mengalami sumbatan. Aliran darah tidak akan mengalir dengan baik, sirkulasi darah akan terganggu. Ketika sirkulasi darah terganggu, disitulah terjadinya peningkatan tekanan darah. Tapi kemudian terkait minuman kemasan, pemirsa, itu kandungan gulanya sangat tinggi loh. Jadi coba cek baca labelnya, nanti di situ kelihatan di komposisi gizi. Tertulis di situ nanti sugar atau tertulis gula total atau tertulis sukrosa. Nah, jika angkanya itu melebihi 7 gram, itu sudah masuk kategori tinggi ya. Nah, kalau misalnya sampai 39 bisa kebayang. Nah, saya ingin sampaikan, gula yang sangat tinggi ini akan di dalam tubuh akan cepat sekali masuk ke dalam pembuluh darah. Dan kemudian terjadi peningkatan kadar gula darah di sana. Ketika kadar gula darah sering tinggi, maka insulin akan diproduksi berlebih. Sering-sering menstimulasi insulin terjadi resisten. Ketika insulin resisten, disitulah munculnya pradiabetes dan berakhir dengan diabetes mellitus. Ya, tadi sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Hasil tekanan darah ini 157/85. Tinggi. Tadi Bapak menyatakan bahwa Bapak
biasanya 140. Nah 140 ini masih tinggi Pak, karena targetnya adalah 120/80 Pak. Ya, jadi nanti Bapak bisa konsultasikan dengan dokter kembali mengenai hal tekanan darah yang masih fluktuatif, karena tekanan darah yang fluktuatif berarti pembuluh darahnya ini ada kecenderungan terjadi kekakuan Pak. Oke, dengan kondisi Bapak, yang paling Bapak khawatirkan apa sih Pak? Yang jelas pertama, ya stroke ini tidak boleh terjadi Contoh di saya. jelas orang tua dua-duanya ya. Terus yang berikutnya lagi, sampai kapan saya harus konsumsi obat untuk menetralisir walaupun ternyata masih fluktuatif? Apakah ada solusi selain dari referensi ini? Teman-teman bahkan maaf ya, seusia saya, sepantaran, bahkan lebih lagi daripada saya, fisik, olahraga, jalan kaki 10.000. Kok bisa ya gitu? Kok bisa ya? Berarti Bapak membutuhkan solusi tambahan sebetulnya Ya. mungkin ya, Bu Rita dan juga Mas Yo. Yuk kita kasih tahu solusinya apa nih buat Pak Yoga. Nah, tentu dibutuhkan bantuan tambahan, yaitu menggunakan teknologi. Teknologi ini memang didesain untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, ini yang akan saya kenalkan adalah teknologi laser pemirsa. Jadi teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan kiri, bekerja pada titik-titik akupuntur. Nah, di sini dia akan menstimulasi titik akupuntur ini, dan kemudian dia akan bekerja pada titik PC 6 dan 7, kemudian titik HT 4, 5, 6 dan 7 itu adalah pada bagian perikardium atau selaput jantung dan jantung itu sendiri. Tentunya ketika distimulasi, kerja jantung ini akan menjadi lebih baik, karena komplikasi dari gangguan pembuluh darah dan kualitas darah itu adalah ke penyakit jantung. Dan kemudian bekerja juga pada titik akupuntur LU7, 8, 9 itu bekerja pada paru-paru. Nah, pemirsa, teknologi laser ini nanti akan masuk ke pembuluh darah melalui lapisan kulit terluar, epidermis, ke dermis, sampailah ke pembuluh darah. Ketika sampai ke pembuluh darah, dia akan mengaktifkan mitokondria. Mitokondria ini bagian dari sel yang punya fungsi untuk merubah gula, merubah kolesterol menjadi energi. Jadi makanya disebut sebagai dapur energi. Jadi Bapak bisa bayangkan, pemirsa bisa bayangkan, ketika rutin kita gunakan, nanti gula di dalam pembuluh darah yang berlebih, kemudian kolesterol yang berlebih, itu akan diubah oleh mitokondria menjadi energi. Dan kemudian seseorang yang menggunakannya juga akan menjadi bertenaga. Akhirnya perasaan-perasaan lemes, perasaan capek, itu bisa diatasi karena memiliki tenaga. Jadi pemirsa yang memiliki keluhan yang sama dengan Pak Yoga, yang kadar gulanya tinggi, ya, yang mengalami lemas-lemas, tidak bertenaga, nah bisa menggunakan teknologi laser. Stroke bisa terjadi ketika gula darahnya tinggi Pak. Apabila gula darah tinggi, maka akan menyebabkan kecenderungan darah menjadi kental. Kalau darah menjadi kental, maka resikonya akan gampang terbentuk trombus. Trombus ini adalah gumpalan darah pada pembuluh darah. Apabila terjadi pada otak, ya ini terjadinya stroke. Apabila terjadi pada jantung, ya terjadi serangan jantung. Nah, ketika menggunakan teknologi laser, ini trombus akan diuraikan, Pak. Sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Apabila aliran darah lancar, maka suplai oksigen, nutrisi ini dapat tersampaikan ke organ vital lebih baik. Fungsi organnya akan lebih baik. Ini dapat mencegah terjadinya stroke karena sumbatannya sudah diuraikan. Dulu kalau kita mau melakukan terapi laser itu harus datang ke sebuah institusi kesehatan ya, dengan peralatan yang hanya dimiliki oleh beberapa tempat saja. Tapi sekarang dengan teknologi, terapinya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Seperti saya sekarang sedang menggunakannya. Bisa dipakai di rumah sambil selonjoran, rebahan, boleh. Silahkan pemirsa. Mau dipakai sambil beraktivitas, sambil kerja, sambil nyetir, tidak dilarang juga. Sambil olahraga, sambil traveling, sambil beribadah, silahkan. Apalagi jika mungkin Anda akan beribadah haji di tahun ini, jangan lupa teknologi laser akan sangat membantu Anda karena di sana dibutuhkan fisik yang prima. Ya, intinya adalah yuk jaga kesehatan darah dan pembuluh darah karena itu adalah ya nyawa kita. Itu adalah sumber kebaikan kita adalah darah dan pembuluh darah dalam keadaan yang baik. Nah makanya pemirsa, cara mendapatkan AccuLaser ini adalah semudah Anda menghubungi call center Gogomall yang nomornya ada di layar kaca. Silakan Anda hubungi sekarang juga. Atau mungkin Anda baru bisa menelpon nanti ketika waktu lebih luang, foto aja dulu. Ya, tapi ingat, yang ditelepon adalah nomor yang ada di layar kaca. Jangan nomor yang lain, hati-hati
ya, takutnya ada penipuan. Makanya pastikan Anda dapatkan AccuLaser ini yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, dan itu hanya ada di GoGo Mall. Ya, sekali lagi silakan hubungi call center GoGo Mall sekarang juga untuk mendapatkan AccuLaser. Masih ada pembahasan mengenai kesehatan, tapi ingat, jika Anda ingin sehat, yuk lengkapi segala usaha Anda dengan menggunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali di Go Healthy dan sekarang saatnya bicara fakta. Jangan sampai Anda mencerna bulat-bulat segala informasi di luar sana, termasuk di sosial media yang seringkali disampaikan oleh mereka yang tidak punya kompetensi di bidangnya, ya. Sekarang kita akan bicara fakta di dunia kesehatan terkait 50% diabetesi atau orang yang punya diabetes itu ternyata kurang asupan protein. Nah, ini gimana nih maksudnya nih, Bu Rita? Data ini cukup mengkhawatirkan ya, karena memang sekarang itu yang berkembang di masyarakat kita, ketika seorang menderita diabetes, dia harus membatasi makanan. Jadi yang dia pikirkan adalah membatasi saja. Padahal di dalam berbagai jenis makanan ada yang harus ditingkatkan. Nah, selain meningkatkan sayur tentunya, yang paling penting adalah protein, pemirsa. Nah, peningkatan asupan protein pada seorang diabetisi itu kepentingannya banyak ya. Yang pertama adalah dialah yang menjaga atau memelihara massa otot. Otot yang kapasitasnya bagus, itu dia akan mampu menyerap kelebihan gula yang ada di pembuluh darah. Jadi itu butuh dijaga. Dan yang kedua, ketika dalam pola makan kita itu, dalam piring makan kita ada protein yang rendah lemak, maka dia akan menurunkan keseluruhan indeks glikemik dari total makanan tadi. Jadi ketika masuk ke dalam pembuluh darah tidak serta-merta meningkatkan kadar gula darah karena ada protein. Nah, protein ini juga dibutuhkan untuk membuat sel, jaringan dan organ lebih menjadi kuat. Karena orang diabetes, Pak, itu seringkali mengalami luka, mengalami gatal yang merusak sel dan jaringannya. Nah, itu butuh protein untuk membantu kesembuhannya. Jadi pemirsa, di dalam pola makan diabetisi, terapkan piring makan model T, di mana sebagian piring makannya itu terdiri dari sayur-sayuran tipe A dan B, dan seperempatnya lagi itu harus berisi protein dan kemudian karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah. Jadi untuk sekarang Pak Yoga, masih ada nggak keluhan yang sering dirasakan Pak? Misalkan tengkuknya kenceng, kemudian kesemutan di tangan atau di kaki, atau sakit kepala, Vertigo misalnya. ya, atau pusing berputar, atau masalah lainnya Pak yang Bapak rasakan? Kadang masih tengkuknya kenceng karena ternyata kolesterol. Ya. Pusing yang seketika, bukan karena nggak ada uang aja ternyata. Oh, di balik itu tensi saya ternyata tinggi. Ya. Kan begitu ya? Oke. Terus tahu-tahu kita bangun tidur tidak segar, tapi lemes. Perasaan mata masih harus terpejam. Kayaknya tidur udah lama tetap aja nggak cukup ya, Pak Betul. ya? Itu gula saya Tinggi juga. kadarnya naik. Jangankan untuk berbicara tentang power, energi, dan lain sebagainya. Hasrat hidup
Ya. Menurun. Hasrat Semangat hidup, hidup. Semangat libido, hidup. Oke. semangat, bahkan maaf ya, konsentrasi mau mikirin ke situ itu jadi Nggak Nggak ada. Ada. Orang dengan tensi tinggi, kadar gula darah yang tidak terkontrol, ini akan terjadi dua hal. Adanya gangguan pembuluh darah dan gangguan pada saraf. Kalau kita lihat di sini, ini adalah penampang dari alat kelamin pria. Ini berisi ada namanya corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Ini seperti busa dan di dalamnya adalah pembuluh darah. Ketika terjadi adanya rangsangan, maka pembuluh darah ini akan berisi darah. Sehingga bagian corpus cavernosum dan corpus spongiosum akan terisi darah secara penuh. Ini terjadi ketika terjadinya ereksi. Tetapi beda halnya ketika orang diabetes yang kadar gula darahnya tidak terkontrol. Pembuluh darah di situ sudah rusak. Tapi Pak Yoga jangan khawatir, kondisi ini masih bisa diperbaiki karena yang terpenting adalah kualitas darah dan pembuluh darahnya. Masalahnya bukan di organnya, tetapi karena faktor resikonya bisa diabetes ataupun tekanan darah. Jadi harus dikendalikan supaya suplai darah ke area organ intim ini bisa mengalir dengan lancar. Iya. Nah, jadi pemirsa, teknologi laser ini digunakan 2 kali sehari. Ketika digunakan di pagi atau siang hari, maka dia akan menstimulasi produksi serotonin sehingga seseorang akan memiliki tenaga lebih banyak untuk melakukan aktivitasnya di pagi dan siang serta sore hari. Nah, kemudian ketika digunakan di sore dan malam hari, maka akan distimulasi produksi melatonin lebih baik, cukup untuk membantu seseorang bisa tidur nyenyak, mendapatkan tidur yang dalam. Nah, pemirsa, ketika seseorang itu tidurnya bisa deep sleep, ini yang terjadi. Yang pertama adalah peningkatan faktor-faktor pertumbuhan ketika tidur malam hari, maka proses metabolisme akan diperbaiki, hormon-hormon akan ditingkatkan produksinya, dan kemudian juga proses pertumbuhan meningkat, sehingga akan baik untuk kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, kemudian kesehatan ginjal, kesehatan limpa, daya tahan tubuh, dan seluruh kesehatan tubuh. Dan apa yang didapat hasilnya ketika rutin menggunakan 2 kali sehari, sirkulasi darah menjadi lancar, kemudian tidur berkualitas. Tadi Pak Yoga sempat merasakan tidur tidak berkualitas. Betul. Jadi ini bisa membantu tidur berkualitas, tubuh lebih berenergi, dan juga menjaga kesehatan tulang. Jadi pemirsa yang ingin mendapatkan kesehatan yang baik, maka atur pola tidurnya, dapatkan energi di pagi hari dan siang hari, dan semuanya dengan gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser 2 kali sehari. PR Bapak yang masih Bapak harus kendalikan adalah tensinya. Ya, teknologi laser ini dapat mengendalikan tekanan darah. Normalnya pada bagian dalam pembuluh darah ini akan diproduksi nitric oxide. Ketika diproduksi maka akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Kemudian ketika usia bertambah, ini produksi nitric oxide akan berkurang. Dampaknya ketika nitric oxide berkurang adalah terjadinya sumbatan pembuluh darah. Bisa terjadi plak yang dapat menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Kemudian akan terjadi penebalan pada dinding pembuluh darah, kekakuan pada dinding pembuluh darah. Kemudian dampaknya apa ketika nitric oxide ini turun adalah kerja jantung yang berat. Tensi darah akan naik, aliran darah menjadi tidak lancar. Tetapi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, pada saat digunakan lasernya akan menembus lapisan kulit sampai ke pembuluh darah, akan ditingkatkan produksi nitric oxide. Nitric oxide ini akan lebih tinggi lagi produksinya. Dampaknya apa ketika nitric oxide meningkat? Kerja jantung menjadi kembali normal. Tekanan darah akan lebih stabil dan aliran darah menjadi lebih lancar. Ketika aliran darah lancar, maka fungsi organ akan lebih baik. Buat yang baru bergabung, mari belajar dari kisahnya Pak Yoga. Ya, Pak Yoga ini adalah punya riwayat hipertensi dari usia muda. Tekanan darahnya selalu tinggi meskipun kadang turun naik ya. Gula darahnya juga tinggi meskipun turun naik juga.
sempat mengalami, beliau menyebutnya stroke selintas, padahal kalau Mas Yo bilangnya ini mungkin lebih ke neuropati ya, karena terasa kebas dan kram dan lain sebagainya ya. Juga mengalami gangguan irama jantung alias aritmia dan didiagnosa mengalami penurunan fungsi ginjal. Ini erat kaitannya dengan tidak baiknya kondisi darah dan pembuluh darahnya. Ya makanya saran dan anjuran dari para praktisi adalah Pak Yoga tetap kontrol dan ikuti saran dari dokter. Ya, rutin medical check up, disiplin konsumsi obat sesuai dengan resepnya. Berikutnya tetap atur pola makan dan olahraga minimal 150 menit per minggu. Dan gunakan atau lengkapi segala usahanya dengan menggunakan teknologi laser. Siap melaksanakan anjuran dan saran ini? Siap. Siap melakukan pola hidup sehat? Siap. Siap menggunakan teknologi laser? Semangat. Oke. Ya Pak Yoga, terima kasih. Salam buat keluarga di rumah ya. Sama-sama. Juga buat Bu Rita, buat Mas juga terima kasih buat segala penjelasannya. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Semudah Anda menghubungi call center Gogomo sekarang juga, yang nomornya sudah ada di layar kaca sejak tadi ya. Hubungi sekarang atau mungkin Anda mau foto dulu silahkan. Fotonya dibagi ke teman-temannya juga boleh ya. Tapi ingat, hati-hati penipuan. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall, yang sekali lagi nomor call centernya yang ada di layar kaca. Yuk sehat sama-sama yuk pemirsa ya. Sekali lagi lakukan pola hidup sehat, ikuti saran dari dokter, dan gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan, cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Saya terkena stroke 12 bulan yang lalu karena tensi saya tinggi sekitar 220. Gula darah saya itu sempat sampai 375. Menggunakan teknologi laser itu berdampak pada percepatan penyembuhan stroke saya. Saya menjadi lebih ringan melangkah. Waktu awal stroke saya berat sekali untuk melangkah dan saya mengalami pemulihan stroke yang lebih cepat dibanding dengan teman-teman stroker lainnya. Tensi darah saya sekarang 115 sampai 125, gula darah saya 127 sampai dengan 129 di pagi hari gula darah puasa. Terima kasih teknologi laser. Assalamualaikum Bapak Ibu calon jemaah haji. Menjaga kesehatan fisik, status hidrasi, dan kualitas tidur sangat penting dalam menjalankan serangkaian ibadah haji. Dan jangan biarkan masalah kesehatan seperti stroke ataupun serangan jantung dan lainnya bisa menghalangi rencana keberangkatan ibadah haji Anda. Oleh karena itu, selalu konsumsi makanan dengan gizi seimbang setiap kali waktu makan. Tingkatkan konsumsi sayur dan buah, serta selalu mengkonsumsi cairan setiap waktu. Dan gunakan teknologi laser sekarang juga untuk bantu meningkatkan produksi energi, meningkatkan kualitas tidur, dan juga melancarkan sirkulasi darah, serta meningkatkan kualitas pembuluh darah. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.